wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan fitrah kita sebagai seorang wanita. Kenapa begitu ummahat? Kita ini di dalam bersyariat ada batasan. Kalau dibilang fitrah itu seperti orang yang berkaca, ya. Cermin, ketika dia masih nampak cermin itu, berarti dia masih dalam garis fitrahnya. Tapi apabila dia sudah keluar dari cermin itu, maka fitrahnya sudah hilang. Gitu ya. Oleh sebab itu, teruslah berada di rel fitrahnya kita sebagai seorang wanita. Nanti dikaji kapan fitrah kita itu. Kapan kita dikatakan keluar dari fitrah kita. Kapan kita masih tetap berada di fitrah kita sebagai seorang wanita. Ini senantiasa kita bersyukur karena Allah masih terus memberikan kita kekuatan, keistiqomahan ya, di dalam menjalani fitrah kita sebagai seorang wanita. Kan gak ada kita yang menyesal jadi seorang wanita. Ada ummahat? Atau kita bilang sama suami kita, cobalah Abi itu jadi umi, ya gitu. Cobalah Abi itu jadi perempuan, gitu ya. Gantian biar umi jadi Abi. Gitu. Kita harus bersyukur dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kuduah kita, kepada Nabi junjungan alam, kepada seorang Nabi yang sudah maksum minaz dzunub, seorang Nabi yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya bidunil hisab, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini, terutama wanita ini, dari alam kebodohan kepada alam terang-benderang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ummati fillah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarkan, bismillah, kita akan coba mengkaji pada hari ini. Apa judulnya, Bu? Perhiasan dunia yang dirindukan surga. Ini dari judulnya sudah ada di benak, ndak lulus nih. Cuman sekali-sekali kita harus penting mengkaji kayak gini ummahat gitu. Karena di dalam hadis ya, lakop atau gelar seorang wanita itu cuma ada dua saja, dua. Yang pertama apa kata Rasulullah? Dia adalah mata, perhiasan.
Mata'ud dunya. Dia adalah perhiasan dunia. Yang kedua apa kata Rasulullah? Fitnatud dunya. Dia adalah fitnah dunia. Kita berada di mana nih akhwat? Perhiasan dunia atau fitnah dunia? Yang jawab tuh suami ibu. Ya, kalau kita tanya sama abinya, Bi, coba jujur Bi, jawab dulu Bi. Ya, atau ya, coba jawab dulu ya. Gitu deh. Bunda ini sudah jadi mata atau masih jadi fitnah bagi ayah? Kalau suami ibu jujur, insya Allah dijawabnya, Bu. Paling tidak mungkin jawaban mereka 50-50 lah, Bunda. Setengah jadi fitnah, setengah jadi perhiasan. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu an-nisa mata'ud dunya. Kenapa Rasulullah mengatakan perempuan itu adalah perhiasan dunia? Laki-laki di dunia ini ummahat, ya, keberhasilannya, kehancurannya itu di tangan siapa? Di tangan wanita. Ya. Berhasil dia, berpangkat dia, pasti yang ditanya siapa istrinya, siapa ibunya, kan kayak gitu kan ummahat. Tapi kalau korupsi juga dia, yang ditanya juga siapa istrinya. Betul akhwat. Jadi kita nih, keberhasilan suami kita, kehancuran suami kita, itu terletak di tangan kita. Siapa wanitanya? Oleh sebab itu, kita akan coba kaji. Perhiasan dunia yang dirindukan surga. Fitnah dunianya nanti dululah. Gitu ya. Sekarang kita perhiasan dunia. Ketika saya takhrij ini, mungkin yang layak mendapatkan gelar perhiasan dunia ini mungkin wanita Palestina. Semuanya ciri-cirinya ada di diri mereka. Cuman setelah ini sama-sama kita muhasabah. Berapa persen kita menjadi perhiasan dunia suami kita? Ya akhwat ya, kita cari persennya nanti ya. Tapi kalau antuna membahasakan bahwasannya kita adalah perhiasan dunia, makanya kita sangat dijaga oleh pasangan hidup kita. Berarti kalau bapak orangnya banyak aturan, kalau suami kita banyak mintanya, banyak nggak bolehnya, berarti dia menganggap ibu adalah perhiasan dunianya. Ya Bu ya, kan kita tipe suami kita macam-macam Bu. Atau ibu bilang, enak suami awak tuh ya, kemana aja boleh. Suami aku ya Allah 2 jam aja nggak pulang ditelepon, di mana mah? Itu perhiasan. Apa Bu Renti? Bu Renti perhiasan atau fitnah bagi bapak Bu Renti? Ya, kita kayak gitu Bu. Atau ada mungkin suami yang dia cuek-cuek saja, mungkin panggilannya dayus kali ya. Ada nggak suami terserah mama lama, yang penting mama senang. Mau kemana aja, papa nggak mau tahu. Terserah lah, pokoknya di mana mama senang lakukan aja. Joget pun dia istrinya sama orang, biar aja lah. Itu yang membuat dia senang. Berarti dia nggak menganggap ibu perhiasan Bu. Kalau perhiasan tuh memang pasangan hidup ibu sangat menjaga ibu. Dia menganggap ibu perhiasan. Jadi bersyukur. Kalau punya suami yang banyak aturan, seharusnya bersyukur. Beda dengan kita kan. Kita kalau suami yang banyak aturan, banyaknya mengeluh. Ya, mengeluh. Dan bahkan kita iri dengan suami orang yang agak sedikit, apa namanya tuh? Apa Bu? Ya. Yang agak sedikit longgar lah, gitu ya. Ibu yang dicinta Allah. Kita kaji ya. Siapa dia perhiasan dunia yang dirindukan surga? Berarti apa? Surga merindukan wanita ini.
Nanti lawannya bisa wanita yang dilaknat oleh Allah. Kalau ini wanita yang dirindukan surga. Siapa mereka ummahat? Yang pertama, wanita yang selalu menjaga aib keluarganya. Dia hablum minallah, hablum minan nas. Perhiasan dunia yang didudukan surga ini ibu, hablum minallah dan hablum minan nas. Berarti siapa wanita yang dirindukan surga ini? Wanita yang selalu menutup aib keluarganya, termasuk suaminya, iparnya, mertuanya, kakak adiknya. Inilah wanita yang dirindukan surga. Kira-kira nomor 1 lulus nggak, Bu? Ya, kita jujur aja. Nggak lulus ya? Bu Nora lulus? Astagfirullah, ampunkan kami orang. Makanya saya bahas ini nomor 1 nih. Rumah tangga ini akhwat semakin lama bukan semakin mudah. Semakin lama itu semakin sulit. Harus ada kesabaran kedua belah pihak. Di situ bisa nggak kita menjaga pasangan hidup kita dari aibnya? Makanya apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan dalam surah Al-Baqarah kan? Dia adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya. Kenapa ini menjadi syarat membuka aib ini adalah perhiasan surga, perhiasan yang didudukan oleh surga? Karena memang Bu, persentase yang terbesar membuka aib itu adalah istri. Kalau suami itu satu-satu loh. Kalau istri ini, na'udzubillah, ketemu aja dia dengan bestinya. Bisa tuh Bu. Aku kan tadi malam suamiku tuh. Itu mudah sekali kita berbicara menceritakan aib suami itu dengan lelucon. Saya mohon maaf Bu, agak keras sih. Yang ketawa merasa Bu. Hanya kadang-kadang hanya bahan pelaporan aja. Ini jangan lagi terjadi. Karena ketika kita menutup aib pasangan hidup kita dan keluarga kita, itulah dia wanita yang dirindukan oleh surga. Cuman memang sulit akhwat, sulit. Apalagi perempuan ini memang dia punya kosakata yang banyak. Di mana lah mau dihabiskan lagi kosakata yang 20.000 tuh. Kan gitu kata Aisyah Dahlan Bu. Kalau ibu nggak zikir, nggak baca Quran, itulah dia. Baru aja ngelihat teman dekat kita langsung menceritakan suami, ipar kita, ibu mertua kita dan sebagainya. Maka ke depannya saya mengingatkan antunya semuanya. Tutuplah aib pasangan hidup. Karena dia itu pakaian bagi kita. Ketika kita membuka aib dia, berarti kita membuka aib kita sendiri, akhwat. Ya, ummahat. Kurangi. Kalau saya larang itu bahasanya kurangi lah. Kalau kita nggak kurangi, kita manusia biasa. Cukup kita menceritakan aib-aib keluarga itu kalau minta cari solusi saja. Udah, jangan banyak-banyak. Tutup. Adukan ini kepada Allah. Jangan kepada manusia yang tidak amanah. Cukup ya Bu. Inilah wanita perhiasan yang didudukan oleh surga. Kalau membuka aib ini udah sering kita kaji. Ini yang bekerja lisan kan. Ada kesenangan sendiri bagi setan. Ketika kita membuka aib keluarga kita dan pasangan hidup kita. Meskipun pasti di dalam berumah tangga tuh pasti dia punya aib dan kita punya aib. Di dalam pernikahan ini satu aja Bu pesan saya Bu. Pernikahan ini kan kata kerja dia. Kata benda kata kerja dia Bu. Kata kerja kan. Berarti kalau kata kerja apa Bu? Apa yang aku lakukan. Bukan apa yang aku minta. Sementara kita selama ini itulah aib-aib itu terbuka karena terlalu banyak menuntut hak. Sehingga lupa untuk menunaikan kewajiban.
Saya mohon maaf ini adik-adik yang rumah tangganya masih muda ya. Membuka aib, katanya terlalu banyak nama seperti itu, Bu. Ini syaitan memang paling suka untuk memisahkan rumah tangga. Demen dia, suka. Syaitan tuh paling suka memecah belahkan dua ini. Satu silaturahim, satu rumah tangga. Paling senang. Jaga aib pasangan hidup kita, keluarga kita. Ya. Bahkan saya mengingatkan Antuna, kepada orang tua pun kalau bisa nggak usah cerita aib pasangan hidup kita. Ceritalah sama orang yang bijak, yang mengerti tentang agama. Kalau nggak bisa nanti kita nggak bisa ditangani oleh ustadz atau ustazahnya, baru kita kepada orang tua. Insya Allah ya Bu, selamat berjuang untuk nomor 1 ini, meskipun kita belum lulus, insya Allah kedepannya kita akan lulus. Amin ya robbal. Minimal jangan itu jadi bahan. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang selalu menjaga aib keluarganya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Karena kita merupakan pakaian bagi dia dan dia adalah pakaian bagi kita. Makanya pernikahan tuh misaqan ghalidha. Ikatan yang suci ya, ikatan yang sangat kuat. Ketika kita sudah berikrar, ya sudah mengakadkan, berarti dia merupakan bagian dari kita. Kita pun merupakan bagian dia. Sehingga harta yang kita miliki pun juga bagian dari dia. Ulang alim bisawab. Ini nomor 1. Ya, akhwat. Nggak lulus nih, termasuk saya. Kadang-kadang kita menceritakan tuh ada kepuasan aja. Paham nggak akhwat? Itulah setan tuh. Padahal yang kita ceritakan tuh suami kita tuh nggak besar. Contoh Bu, apa Bu contohnya? Tuh kan? Ada bunda. Kecil aja kan Bun? Is, benci kali aku tengah ayah-ayah anak-anak aku, anak-anak ini. Ngapa Kak? Memang nggak romantis dia. Nah. Makanya namanya pasangan Bu. Pasangan tuh gimana akhwat? Saling melengkapi. Yang satu romantis, yang satu enggak. Bahaya juga kok romantis dua-duanya. Iya kan Bu? Yang satu bersih, yang satu nah, tapi itu jangan jadi masalah Ibu. Udah 20 tahun menikah, masalahnya anduk aja di atas kasur. Itu yang membuat Ibu bertengkar dengan suami. Mabuk kita dengan itu. Udahlah, belajar kita fitrah dia. Dia juga belajar fitrah kita. Nah, sering-sering nonton Ustazah Aisyah Dahlan tuh. Saya sejak ikut dia tuh kadang-kadang terbuka itu jadi lapang saya sama suami saya. Ya, Masya Allah. Ya harus kan Bu Ranti. Pulang kerja dia senang pun kita cerita, loncat-loncat pun dia daftar aja. Oh gitu. Ya gitu Bu Daimah. Kita, Bi, tadi kan Bi, Umi kayak gini Bi. 30 detik ya berapa? Bukan 10 menit ya. 10 menit pertama tuh suami itu jangan diganggu Bu. Belajar kita ya. Yang kedua saya lanjutkan Bu. Ampunkan kami ya Rabb, terlalu banyak membuka aib pasangan hidup keluarga. Yang kedua, akhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, siapa lagi perhiasan dunia yang dirindukan surga? Wanita yang menegakkan sholat wajib. Kita tukar-tukar ya. Habluminallah, habluminan nas. Gampang lah nih Ustazah. Insya Allah lah. Dengan sepele, dengan sholat ini. Makanya perempuan itu kalau kita banyak baca hadisnya tuh. Jarang Rasulullah menyuruh perempuan itu amal sunnah, amal sunnah, amal sunnah. Jarang Bu. Makanya hadisnya apa? Ya. Iza sholatil mar'ah khamsaha. Kan gitu kata Rasulullah. Apabila wanita itu dia sholat 5 waktu. Wasamat syahroha. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian wahafizat farjaha. Kemudian dia berjaga kemaluannya. Ya.
kemudian dia taat kepada suaminya, nanti ya poin-poin selanjutnya, maka dia akan bisa masuk surga dari mana arah yang dia kehendaki. Begitu kalau untuk perempuan. Bukan saya menyepelekan amalan sunnah, Bu. Karena memang pintu surga kita terbesar itu memang dengan suaminya. Kalau kita bisa memilih, janganlah lewat dia, kan gitu. Betul nggak, akhwat? Jangan lewat dia gitu. Sementara dia sayap dikasih oleh Rasulullah. Dia tuh sayap kamu menuju surga. Mungkin kalau dibilang perempuan itu pintu surganya puasa sunnah, sholat sunnah, sodakohnya, mungkin itu lebih mudah. Gitu. Lebih mudah mungkin, Bu. Tapi memang pintu surga kita berada di dia. Gitu. Allahu Akbar. Ini yang saya ingatkan, maksud kita nggak sepele masalah sunnah. Jangan sampai, Bu, biasanya wanita-wanita yang sudah mulai hijrah, yang sudah mulai ibadah, tapi dia tidak memperbaiki hubungannya dengan pasangan hidupnya, itu percuma. Gitu loh. Percuma maksudnya di sini apa? Inti kita ketika kita beribadah, ketika kita belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik dengan pasangan hidup kita. Ustazah, ini sekali-sekali bapak-bapak yang ngaji ini, kok perempuan terus sih yang ngaji ini gitu kan. Ya kata ibu ya, Bu. Rasanya nggak adil banget gitu kan. Kok kita terus, karena memang pintu surga kita berada di dia. Sholat 5 waktu. Insya Allah ya teman-teman Musas udah istiqomah melakukannya. Sekarang tingkatannya lagi dan kekhusyukannya dan kualitasnya. Berarti wanita yang dirindukan surga itu yang pertama memang dia dekat kepada Allah. Walaupun dia sepatu apapun kepada suaminya, tapi dia tidak melaksanakan sholat, nggak sampai juga tujuan dia menjadi perhiasan dunia yang dirindukan surga. Sholat 5 waktu. Jangan lalai lagi. Dahulukan hak Allah. Anak bukan jadi alasan, karena ibu-ibu di sini banyak yang muda-muda. Anak saya nangis terus, makanya sholatnya tidak di awal waktu. Jangan sampai jadikan anak itu menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Al-mal wal banun zinatul hayatud dunya. Kata Allah kan? Bagi kita yang masih meninggalkan sholat dulu, silahkan qadha. Itu yang paling banyak ulama berpendapat, tetap mengqadha. Dan kalaupun terjadi nanti keimanan antuna sedang turun-turunnya, ada satu meninggalkan sholat di hari itu, saya kaji ngomong apa ada aja, Bu. Kita jangan sok-sok soleh kita. Ya. Ada kalanya misalnya datang kali malasnya, tinggal sholat itu hari itu. Cepat diganti di hari itu. Bukan kita sepele dalam arti kata, berarti boleh meninggalkan sholat Ustazah. Bukan itu maksud saya. Jadi kalau bisa sekarang, ya, untuk mencapai itu tersebut, karena kita ingin menjadi wanita yang dirindukan oleh surga, bayar sholat-sholat kita yang sudah kita tinggalkan dahulu kala. Qadha. Dan disertai dengan memperbanyak sholat sunnah rawatib, muakkad. Orang majelis ilmu ini banyak juga ibu sholatnya lalai. Ya, jangan bilang nggak ada. Termasuklah mungkin kita. Karena kita tahu yang membuat kita tenang, yang membuat kita tanha anil fahsya'i wal munkar itu sholat kita sebenarnya. Insya Allah kalau sholat kita bagus, Bu, emosi stabil. Sholat kita bagus, ya, insya Allah semua masalah selesai. Cuman kita tak mampu, belum mampu, jangan tak mampu. Sholat itu menjadi apa namanya tuh ya, belum mampu sholat itu untuk menjaga diri kita. Paham nggak bahasa saya? Seharusnya orang yang sholat itu, asar dia sholat itu untuk kebaikan setelahnya, paham nggak? Ya. Ya. Asar sholat itu ciri-cirinya gitu ya.
Kapan sholat orang itu diterima? Ciri-cirinya nih. Dia bisa mengamalkan kebaikan setelah sholat tersebut. Itu dia Bu, ciri-cirinya. Qa'udu wa ala junubikum fa in istata'tum faqimus shalah. Lupa saya ayatnya. Kapan sholat itu berasar kepada kita gitu? Ketika habis sholat itu, bisa nggak kita melihatkan bahwasanya kita orang sholat? Kalau kita biasanya itu sebelum, gitu lah. Kita tuh merasa tuh sebelum tuh Bu, gitu kan. Ada masalah, sholatlah dulu, nah, kan gitu ya. Sebenarnya ciri-ciri diterimanya sholat kita itu bisa nggak setelah sholat kita itu kita menjaga amal kita, menjaga akhlak kita menjadi orang baik. Contoh, orang sholat ke masjid Bu, habis sholat mencilok ya. Itu ciri-ciri sholatnya nggak diterima. Ciri-ciri. Kenapa? Karena habis sholat dia tidak bisa mempertahankan amal sholat. Baru aja sholat melakukan dosa gitu loh. Paham bahasa saya Bu? Nah, tuh. Baru aja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tanggaku kemarin itu kan. Baru aja salam. Dia udah bergunjing gitu loh. Tapi ketika dia salam, dia duduk, dia berdiri, ya. Sholat itu menjadi pengingat bagi dia. Paham ya bahasa saya ya? Nah, itu yang kadang-kadang kita belum mampu, akhwat. Menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang wanita yang sholat. Karena sholat itulah yang akan melindungi kita. Sebenarnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi sholat kita belum bisa jadi pelindung bagi kita. Ah, itu yang harus kita tingkatkan tuh. Ya. Akhwat ya. Insya Allah kalau sholat tuh saya yakin kita semua udah sholat. Cuman bagaimana sholat kita menjadi sholat yang berkualitas ya. Insya Allah ya. Akhwat semuanya jangan lalai lagi. Kategori lalainya nih yang mau kita perbaiki nih. Dalam surah Al-Ma'un kan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Suka lalai. Suka ditunda-tunda. Ini gak saya perpanjang. Ini udah banyak yang mengkaji masalah sholatnya. Cuman diingatkan lagi karena sulit Bu menjaga sholat ini. Sulit menjaga sholat ini. Hebat kalau ibu bilang mudah ya jaga sholat tuh sah. Sulit. Ibadah yang hanya 5 menit. Cuman keistiqomahan menjaganya itu sangat sulit. Ya, akhwat ya. 2 ya. Ini enggak saya perpanjang. Yang ketiga, ini enggak bisa satu pertemuan. Insya Allah bagian 2-nya akan ada ya. Ansur-ansur aja kita Bu. Yang ketiga. Siapakah lagi perhiasan dunia yang dirindukan oleh surga? Yang ketiga adalah wanita yang menjaga dirinya. Jadi kalau kita lihat wanita yang dirindukan surga nih banyaknya memang hubungan rumah tangga Bu. Makanya saya bilang gak lulus kita nih. Saya bilang sama suami saya, gak setuju saya hadis-hadis ini. Gak setuju gimana istighfar kamu. Enak kali banyaknya kami itu menjadi perhiasan dunia itu hubungan kami dengan pasangan hidup. Ya makanya baik-baik sama Abi kata suami saya. Biar Umi jadi perhiasan. Kalau sudah menikah semuanya yang dinilai kepada pasangan hidup. Beda dengan bapak-bapak kan Bu. Nah, kalau bapak-bapak tuh dia nafkah aja ke kita. Yang dipertanggungjawabkan nafkah dan tarbiyah. Cuman mereka lebih sulit kalau menurut saya. Dia masih punya ibu. Nah, kalau kita dengan orang tua kita nggak dihisap. Baik aja terus sama mama kita, sama ayah kita. Tapi laki-laki ini dia bertanggung jawab dengan ibunya. Kalau dia sudah menikah tuh. Paham ya bahasa saya dari segi fikihnya ya. Bukan dalam arti kata kita tidak berbakti kepada orang tua kita, bukan. Standarnya beda. Kalau kita sunnah. Kalau suami kita hukumnya wajib.
wajib. Menjaga dirinya. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Maukah kalian? Aku kabarkan kepada kalian pembendaharaan yang terbaik. Ya. Kata Rasulullah kepada sahabat, pembendaharaan yang terbaik. Naam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-mar'atus salihah. Pembendaharaan terbaik bagi laki-laki itu adalah istri yang solihah. Ya Allah, luar biasa. Kita jadi pembendaharaannya, jadi perhiasannya. Itu bahasa sederhananya. Cuman Rasulullah kunci. Ditanya para sahabat, siapa dia istri yang solihah itu? Ya Rasulullah. Kata sahabat. Rasulullah menyampaikan ciri-ciri ini kepada sahabat. Jadi bapak ini udah tahu bu hadis ini bu. Dia bisa mengukur istrinya solihah dengan tidak dengan hadis ini. Makanya walaupun bapak nggak hafal hadis ini, dia selalu mengingatkan kita. Papa nih pemimpin loh ma. Papa nih bertanggung jawab atas mama loh. Itu sebenarnya hadis gitu. Walaupun suami kita nggak hafal hadisnya gitu. Sebenarnya dia tahu. Gitu. Siapa bu istri yang solihah itu? Wanita yang solihah itu. Maka kata Rasulullah yang pertama, iza nazara ilaiha saratsu. Udah pernah saya sampaikan juga. Yang pertama kata Rasulullah, apabila dipandang dia menyenangkan. Tadi kan kita judulnya apa bu? Menjaga diri kan? Apabila kata Rasulullah dia dipandang menyenangkan. Ini yang pertama ciri-cirinya bu. Ya Rasulullah, siapa istri solihah menurutmu itu? Maka kata Rasulullah kepada para sahabat, apabila istrimu itu dipandang dia menyenangkanmu. Ini yang pertama, ibu lulus nggak? Ini kata Rasulullah yang pertama. Lulus? Lulus apa enggak bu? Enggak lulus bu. Ibu kok di rumah parfumnya bawang putih. Ya kan? Bajunya cari yang udah koyak. Nengok aja dia enggak bernafsu bu. Berarti kita bukan wanita solihah. Ini hadis kok. Kalau dia nengok, ya Allah dek cuman satu nih punyanya kayak gini pula bentuknya. Astagfirullahaladzim. Kalau suami kita sudah bilang itu berarti kita belum dapat gelar istri yang solihah. Karena syaratnya yang pertama itu. Terus bagi kita yang ada aktivitas, adik kan kerja bang, bantu abang cari duit juga kok. Sama-sama paham aja lah kita. Nggak boleh itu alasannya. Ini fitrah dari seorang wanita itu. Yang solihah itu ketika suaminya memandangnya, dia menyenangkan. Berarti apa bu? Berkaitan dengan fisik. Berkaitan dengan bentuk. Berkaitan dengan kerapian kita. Ini ngomong aja mudah nih. Saya juga nggak lulus. Nah. Cuman kadang-kadang kita, itu kan bu, kita bilangnya apa? Alah, udah tua aja kok. Salah tuh. Saya pernah didatangi bapak-bapak ke rumah. Dia mau menceraikan istrinya karena istrinya tidak berpenampilan cantik di depannya. Sudah beberapa kali saya mengingatkan Ustazah. Karena saya ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Di kantor, saya punya karyawati yang pakainya pendek-pendek. Sampai di rumah, istri saya tidak bisa menyenangkan. Akhirnya kita kasih nasihat sama ibunya. Oh, memang bapak mintanya begitu, bu. Ya, bu. Bersyukur kalau suami ibu punya apa namanya tuh ingin menyampaikan, mama cantiknya pakai ini mah, baju mama ini cantik loh mak, itu lebih baik menurut saya.
Dibandingkan dia diam aja. Apa aja cantik, mama apa cantik. Cantik mama kayak mana lagi. Hari itu sama kita dia. Bagaimana caranya gitu ya. Dan buat suami kita itu senang. Dari baju pun kita mungkin sekarang ibu apa yang disenangi suami. Lakukanlah itu. Kan tapi kan tipe suami kita beda-beda bu. Mama kalau pakai baju kayak gitu cantik loh ma. Sering-seringlah pakai itu. Itu maksud saya. Kan sinyal. Tapi ada suami yang nggak ada komen bu. Apa aja udah lama cantik semuanya. Minta beli skincare pun kita belikan skincare tuh bi. Berapa harganya? 400.000. Udah lagi itu aja lah dia cantik dah. Astagfirullah. Kadang-kadang kan suami itu begitu dia bu. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Nah, meskipun kita mungkin teman-teman di Musas ini saya lihat tabarujnya itu udah nggak banyak, ya tabarujnya udah nggak banyak. Kalau di rumah nggak apa-apa ibu tabaruj, paham bahasa saya bu? Di rumah tuh khususnya tabaruj lah, pakailah lipstik tebal-tebal, pakailah parfum setengah botol, iya. Lentik-lentik kan lah alis ibunya. Hukumnya mubah. Sunnah. Menyenangkan suami. Nah, kalau kita kan terbalik bu. Di rumah bentuknya kayak mana? Keluar, luar biasa. Apa bu? Sampai rumah dihapus kan bu? Nah, itu dia terbaliknya tuh. Insya Allah kita bisa menjadi ini bu ya. Iza nazara ilaiha sarratsu. Ya. Apabila dia pandang kita menyenangkan, dia nyenang. Kan nampak tuh suami kita tuh mandang senang dengan tak senang pada kita. Benar ya bu? Assalamualaikum pulang kerja. Waalaikumsalam. Masya Allah dek, tengok kita bagian dua mandi, udah cantik kan ya bu? Ya, sudah wangi. Ini terutama adik-adik yang anaknya 2, 3, yang rapat-rapat. Jangan sampai kita selalu bilang, Afan ya bi, Umi belum mandi. Afan ya mi, anak-anak repot tadi bi, makanya Umi belum sempat. Cobalah, ya. Itu yang harus kita, pandai-pandai. Ya, yang kedua, apa kata Rasulullah? Pembendaharaan ya yang baik. Yang kedua, wa iza amaroha atau atshu, apabila engkau menyuruhnya dia mentaatinya. Ini Rasulullah bu yang ngasih sama sahabat. Apabila engkau menyuruhnya dia mentaatinya. Ibu pernah nggak dapat gelar dari suami? Mama ini kalau dipanggil papa tuh ya berapa kali dulu baru datang. Masalah nih bu. Bahkan di dalam fikih saja, kalau sholat sunnah yang ibu lakukan 3 kali ibu dipanggil oleh suami, sholat sunnah itu boleh batal. Coba bayangkan. Cuma prakteknya sulit, apalagi ketika kita nggak mood, ketika kita nggak enak hati, dia manggil kita, itu terasa tuh, termasuk saya. Kira-kira cepat nggak panggilannya? Ibu sambut. Kalau mau ngasih duit cepat bu. Mi sini dulu bi, ya bi. Ya. Kalau dipanggil, disuruh, dia cepat mentaati. Ini kita ingatkan lagi bu, ini merupakan suatu ibadah yang terpanjang kita. Ibadah yang terlama kita. Jadi kalau bisa, apa saja yang dipanggil oleh suami, cepat. Tinggalkan dulu bu. Kadang-kadang kita karena tanggung-tanggung tadi itu kan. Tinggalkan dulu, karena dia menjadi standar istri yang sholihah di sini. Ya, dipanggil cepat, nggak lama-lama. Iya mas, gini dek. Ya. Taat.
disuruhnya kita juga taat. Selama yang disuruhnya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ini poinnya akan diperpanjang lagi nih, yang ini ya. Jadi sekarang nggak saya perpanjangkan di dalam hadis ini. Kita memperpanjangkan yang poin ketiganya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Ya. Apabila engkau pergi, kata Rasulullah, hafizathu, dia akan menjaga dirinya. Apabila engkau pergi, dia akan menjaga dirinya. Paham nggak ini, Bu? Siapa istri yang sholihah tuh? Meskipun suaminya nggak ada, dia tetap menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Ini yang poin kita masuk nomor 3 tadi kan? Siapa dia wanita yang dirindukan oleh surga? Ya, wanita yang menjaga dirinya. Menjaga dirinya di sini apa? Menjaga dirinya ketika suaminya tidak bersamanya. Mudah apa sulit, Bu? Sulit. Kalau suami bersamanya mudah. Menjaga diri ketika suami kita masih berada di sisi kita itu mudah. Tapi kalau menjaga diri ketika suami kita nggak ada, itulah yang wanita dirindukan surga. Contohkan dulu, Bu. Ibu kalau suami ibu nggak di Pekanbaru, ada kerja luar kota, ibu senang apa enggak, Bu? Akhwat, kalau suami kita keluar kota, ibu senang apa enggak? Sholihah dang. Mantap itu. Kalau bapak enggak di Pekanbaru, ibu enggak senang. Biasanya, termasuk saya pribadi. Saya suka kalau suami saya dinas luar tuh, Bu. Senang kali, Bu. Saya tanya ibu, kenapa ibu senang kalau bapak keluar kota? Bebas, ketemu daimah nih. Yang pertama apa, Bu? Nggak masak. Masak tapi lantak-lantak aja gitu kan. Suaminya nggak ada nih. Ya udahlah, biasanya harus ikan, harus itu. Kalau nggak ada, aduh maka ikan asin aja udah enak. Masaknya. Terus apanya lagi, Bu? Kadang nggak nyapu, Masya Allah, asal-asal aja. Udahlah, Abi nggak ada ini kok. Nah gitu ya Bunda ya. Tapi yang menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada, dia tetap bisa di rumahnya, ya, menjaga dirinya dan anak-anaknya. Ini terbalik, Bu. Kita kalau suami kita nggak ada, langsung telepon bestie kita. Assalamualaikum, nonton yuk. Itu dia. Kenapa? Mumpung suami nggak ada nih, ya. Mumpung suami nggak ada, yuk kita nonton yuk. Kan gitu biasanya kan, Bu. Yuk Bu Aina, kita kemana yuk, nonton yuk bareng-bareng. Nah gitu kan, Bu. Bareng-bareng nonton. Biasanya ibu jam 6 sudah sampai rumah. Giliran bapak nggak ada, ibu bebas. Jam 8 nggak apa-apa do. Mumpung ini udah ada. Nah. Itulah tuh yang dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Karena apa yang ibu lakukan, Bu, itu adalah cerminan orang kepada suami kita. Istri si Anu tuh, ya Allah. Pulang malam-malam dia. Kan gitu, Bu. Gak bisa dia menjaga dirinya. Astagfirullah, ampunkan kami ya Allah. Ibu-ibu di sini enggak kok. Kita senangnya dalam batas yang tadi aja insya Allah ya. Senang karena nggak masak, senang apa namanya tuh tidak terlalu melayani, tapi itu penyakit juga, Bu. Ya, padahal itu kan ajang pahala bagi kita kan. Cuman kita ingin sekali-sekali bebas. Alhamdulillah keluar kota dia 4 hari, alhamdulillah. Kayak gitu, ya. Ini maksudnya menjaga dirinya. Bahkan ini yang lebih parahnya tuh ketika memang suami kita nggak ada itu, bisa nggak kita menjaga diri kita? Itu, Bu. Jadi istri yang sholihah. Ya. Ini yang ketiga ya.
Banyak nggak lulusnya Bu, saya bilang. Dia memang kajian sehari-hari. Wah, perhiasan dunia yang didudukan oleh surga ini, cuman kita nggak kuat menapaki, berjalan di ciri-ciri ini gitu loh. Belum, jangan nggak kuat ya. Belum. Mungkin entah nomor berapa aja yang lulus nanti. Yang keempat. Yang keempat umahat, siapa lagi wanita yang dirindukan surga? Wanita yang memiliki prasangka baik terhadap orang lain. Ini kena lagi perempuan ini. Iya. Wanita yang memiliki prasangka yang baik terhadap orang lain. Kepada siapapun termasuk kepada suaminya. Karena perempuan dia identik sering suuzon. Iya kan Bu? Sering suuzon. Makanya amalan yang mendekatkan kita kepada surga itu bisa nggak kita menjadi orang-orang yang husnuzon? Susah Bu, positive thinking loh. Sulit sekali. Apalagi kita perempuan nih. Habis ngaji aja nanti bisa suuzon dengan orang. Ngapa dia nggak datang? Kayaknya nih. Kok nggak kawan-kawan kayaknya dia lagi ada masalah sama suaminya. Kayak nggak datang ngaji. Selalu menyangka-nyangka kayak gitu tuh. Ini udah sering kita kaji akhwat, cuman dia masuk poin lagi. Terpaksa kita sampaikan juga gitu. Sama suami juga gitu. Pernah nggak kita seuzon sama bapak Bu? Contohin satu dulu. Itu dia. Biasanya jam 6 ayah nih udah pulang, kok sekarang belum pulang dia Dek. Jangan-jangan Dek. Cepat telepon dulu ayah tuh. Di mana dia? Saya pun gitu juga Bu. Kita manusia biasa akhwat. Suuzon. Bahkan pernah suami kita mungkin ya, melainkan mungkin uangnya disisihkan tanpa sepengetahuan kita kayaknya untuk kita. Coba kita seuzon kok, udah pintar sekarang uangnya disimpan-simpan. Padahal dia ingin memberikan terbaik nanti di hari ulang tahun kita. Dibelikannya kita cincin emas. Kan gitu Bu. Coba kita banyak seuzonnya nih. Banyak seuzon. Aduh, kalau masalah lisan nih memang sulit kita Bu. Perempuan tuh jatuhnya di sini terus gitu. Lisan. Ya. Dan sekarang bagaimana kita menjadi orang ketika kita sudah berilmu, istiqomah duduk di majelis ini, jadilah orang yang selalu husnuzon kepada siapapun. Udah pernah kita kajikan soal Hujurat itu. Ya. Orang yang sering gunjing itu bermulai karena suuzon. Makanya selalu husnuzon. Setelah suuzon dia naik tajasus namanya. Apa tajasus? Mencari kesalahan orang. Setelah tajasus baru gibah. Gibah itu udah tingkatan 3 Bu. Udah hebat Ibu kalau udah gibah tuh. Iya. Jangan bilang itu ringan. Gibah itu udah tingkatan 3 di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zon. Pertama prasangka dulu. Abizon wala tajassasu, janganlah engkau mencari kesalahan-kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah kan. Berarti gunjing itu pasti Ibu melalui proses suuzon dan tajassus, cuman tak terasa aja. Oh, nggak ada orang gunjing tanpa proses ya suuzon dan tajassus. Paham bahasa saya Bu? Gimana nih ya? Suuzon ini gimana kita cara kurangannya? Dalam bersihkan hati. Hiduplah kita sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Biar kita menutup celah-celah orang yang ada rasa sakit hati dengan kita. Biar orang gak suuzon sama kita. Nah, harus menutup celah itu.
Makanya bahasanya apa? Kita tuh kalau berteman sekufu. Biar nggak membuka fitnah, biar nggak terkena ain. Kan? Sekufu itu apa Ibu? Sama suhunya. Kan gitu. Kayak kita datang nih. Di Musas nih. Sama suhunya insya Allah. Biar kita nggak jadi fitnah. Kenapa begitu Ummahat? Karena belum tentu kesenangan yang kita miliki ini orang senang dengan kita. Orang senang dengan kita. Pasti ada orang yang nggak senang. Dan ibu juga makanya stoplah bercerita yang apa namanya tuh terlalu banyak rasa senang ibu kepada orang. Bukan tak boleh. Karena sahabat pun dia ke kita. Kita nggak tahu hatinya, Bu. Kita nggak tahu hatinya. Saya mohon maaf ini, ya. Karena di sini kita memang banyak terjatuh, sehingga inilah wanita yang dirindukan surga. Istighfar. Udah banyak kita seuzon sama orang lain, kepada suami, kepada anak, kepada sahabat, karib kerabat. Aduh, itu terus. Seseorang yang suka seuzon ini, ibu kalau dia dapat kawan, klop dia. Iya kan? Oh iya. Itu yang harus kita kurangi. Apalagi seuzon kepada pasangan hidup. Ibu kalau tak percaya sama pasangan hidup, banyak seuzonnya sama pasangan hidup, pasti rumah tangga ibu nggak baik. Itu aja bahasa saya. Karena rumah tangga itu dia komunikasi. Ya, komunikasi. Tapi kalau sudah ada menyangka-nyangka, tidak ada keterbukaan di sana, ya kurangi seuzon ya Bu ya. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat itu surat ke-49 kalau nggak salah saya. 4 dulu ya. Ansur akhwat 4 ini pun entah yang mana yang lulus. Tak ada yang lulus. Jadi kita nanti kalau pulang ke rumah coba bilang suami kita, ya bantu bunda ya, supaya bunda bisa menjadi perhiasan bagi ayah. Dan bisa menjadi perhiasan yang didukung oleh surga. Ya, tolong jaga juga bagaimana supaya bunda bisa jaga diri bunda. Bisa tidak seuzon sama ayah. Kan Bu? Mudah di dalam sholat. Supaya lidah ini menahan. Sekarang aja liburan tuh. Ini juga kita diuji oleh Allah Bu. Liburan ini juga diuji kan? Rumah tangga ibu, saya juga diuji. Sama kita semua seperti itu. Liburan, lebaran, itu pasti kita diuji. Masalah keluarga tuh kan. Mau pulang kemana kita lebaran nih, kampung papa terus, kampung mama nggak pernah. Itu Bu, terbukalah aib-aib semuanya. Liburan gitu juga, kok keluarga ayah terus yang datang, keluarga bunda nggak pernah datang. Ya, bermacam-macam. Maka bijaklah ya. Semoga kita semua bisa menggapai menjadi perhiasan bagi pasangan hidup kita. Dan terkhusus perhiasan yang didukung oleh surga. Ansur-ansur ummahat. Mungkin baru 50% yang kita lakukan. Semoga dengan kita berhalakoh seperti ini menjadi ingat. Ya, menjadi ingat. Itu satu pesan saya. Ya. Jikalau ibu belum sekufu dengan pasangan hidup, bersabarlah. Dan banyaklah mendoakan mereka. Insya Allah dengan ibu hijrah di Musas ini mempermudah ibu untuk menggiring suami masuk ke dalam surga. Amin. Kan sebenarnya ini tanggung jawab dia Bu. Ya kan? Tanggung jawab suami ini kan mendidik istri. Tapi karena keterbatasan ilmunya, kita dikasih kesempatannya belajarlah mama di Musas Tuma. Biar mama banyak ilmunya. Ini secara otomatis mempercepat beliau juga untuk menuju surga. Sama berjuang Ibu. Ada pertanyaan? 1, 2 boleh. Nggak usah tanya lagi ya. Ibu ada yang tanya. Ini mic-nya ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang saya tanyakan, bagaimana menyikapi suami yang kerjanya di luar kota
dan terus menerus apa ya, karena negatif tadi. Ya. Jadi dan pada akhirnya dia kembali ke kita lagi dan kita memaafkan terus menerus. Apakah harus sampai terus memaafkan terus, atau karena sebenarnya nggak sanggup lagi? Siapa nih? Bu Mona nih. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Koko. Baik. Benar-benar dicinta Allah. Susah saya jawabnya, Bu. Bu Koko, pasangan hidup kita ini milik Allah. Harta kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, Ibu,